Mari kita simak penjelasan materi yaitu mempelajari kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat memberikan kemudahan atau kejelasan informasi kepada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut mampu secara tepat mewakili gagasan atau perasaan penyampai informasi dan sanggup memberikan gambaran yang sama tepatnya kepada pembaca atau pendengar. Adapun ciri-ciri kalimat efektif menurut AKHADIAH, yaitu kesepadanan dan kesatuan, 2 kesejajaran atau paralelisme, 3 penekanan, 4 kehematan, 5 kevariasian. 1. Kesepadanan dan kesatuan. Kesepadanan dalam sebuah kalimat efektif merupakan hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, predikat dengan objek serta keterangan yang berfungsi untuk menjelaskan unsur atau bagian kalimat. Kesepadanan dan kesatuan dalam kalimat efektif merupakan kemampuan struktur atau bentuk suatu bahasa mendukung gagasan pikiran yang terdapat dalam kalimat. Syarat pertama bagi kalimat efektif mempunyai struktur yang baik, artinya, efektif memiliki unsur-unsur subjek dan predikat atau bisa juga ditambah objek, pelengkap dan keterangan. Contohnya, ibu menata ruang tamu tadi pagi. Kalimat ini jelas maknanya. Kesepadanan kalimat diperlihatkan oleh kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepanduan pikiran. Kesepadanan ini memiliki beberapa ciri. A. Subjek dan predikat. Contohnya, ia terbaring di ranjang sebuah rumah sakit. Kata ia lebih besar berfungsi sebagai subjek, kata terbaring sebagai predikat. B. Kata penghubung interkalimat dan antarkalimat. Kata penghubung interkalimat dipakai untuk menghubungkan kalimat menjadi kalimat majemuk. Misalnya, kami semua bekerja keras, sedangkan dia hanya bersenang-senang. C. Ide pokok. Biasanya ide pokok kalimat diletakkan pada awal kalimat. Misalnya, ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. Ide pokok kalimat adalah, ia ditembak mati, oleh karena itu, ia ditembak mati, menjadi induk kalimat. 2. Kesejajaran atau paralelisme. Kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran atau paralelisme antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya. Jika dilihat dari segi bentuknya, kesejajaran itu dapat menyebabkan keserasian. Jika dilihat dari segi makna atau gagasan yang diungkapkan, kesejajaran itu dapat menyebabkan informasi yang diungkapkan menjadi sistematis sehingga mudah dipahami. Kesejajaran satuan dalam kalimat efektif ada 2 macam, yakni kesejajaran bentuk dan makna. A. Kesejajaran bentuk imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata berperanan dalam menentukan kesejajaran. Berikut ini contoh kalimat yang memperlihatkan ketidaksejajaran bentuk. Contoh kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Ketidaksejajaran tersebut terjadi pada kata pembelian, buku, membuat katalog, mengatur, peminjaman buku. Agar sejajar, ketiga satuan tersebut dijadikan nominan semua. Ubahannya seperti kegiatan meliputi pembelian buku, pembelian katalog, dan pengaturan peminjaman buku. B. Kesejajaran makna bentuk dan makna satuan kalimat berkaitan erat. Dapat diumpamakan keduanya merupakan 2 sisi dari keping uang yang sama. Satuan fungsional adalah unsur kalimat yang berkedudukan sebagai subjek, predikat, objek dan sebagiannya. 3. Penekanan. Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok. Penekanan dilakukan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang dirasa penting. Penulis dapat melakukan berbagai cara untuk memberikan penekanan pada kalimat efektif. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan dalam kalimat. A. Posisi dalam kalimat untuk memberi penekanan pada bagian tertentu. Sebuah kalimat dapat ditentukan pada bagian awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan dengan adanya pabrik semen di Nusa Tenggara Timur pembangunan akan lancar. B. Urutan yang logis. Sebuah kalimat biasanya memberikan suatu kejadian yang berurutan secara logis. Urutan yang logis dapat disusun secara kronologis dengan penataan. Urutan yang makin lama makin penting. Contoh, kehidupan gelandangan itu susah, sulit, dan tragis.
C. Pengulangan kata. Contoh, pembangunan dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial dan dimensi budaya. 4. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Untuk mewujudkan kehematan dalam menyusun kalimat efektif ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. A. Menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena Ali terlambat, dia tidak dapat mengikuti perkuliahan. Pembahasan, kalimat tersebut memiliki dua subjek, yaitu Ali dan dia. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki sebagai berikut: karena terlambat, Ali tidak dapat mengikuti perkuliahan. B. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat diubah sebagai berikut: ia memakai baju merah. C. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, silakan naik ke atas ruangan itu. Pembahasan, kata naik bersinonim dengan ke atas. Oleh karena itu kalimat tersebut dapat diperbaiki sebagai berikut: silakan naik ke ruangan itu. D. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, 1. Bentuk tidak baku, para tamu-tamu. 2. Bentuk baku, para tamu-tamu-tamu. 5. Kevariasian. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Pada dasarnya kevariasian adalah upaya penganekaragaman pola, bentuk, dan jenis kalimat agar pembaca tetap termotivasi membaca dan memahami teks sebuah karangan ilmiah. Agar kevariasi dapat menjaga motivasi pembaca terhadap teks, penulis perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat. 2. Kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat pendek. 3. Kalimat berita dapat divariasikan dengan kalimat pasif. 4. Kalimat aktif dapat divariasikan dengan kalimat pasif.